Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat, anak-anak kebanggaan kelas 4C. Apa kabar hari ini? Ya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Ya, baik anak-anak soleh-soleha, hari ini hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021, kita akan bersama-sama kembali belajar masih di tema 2 subtema 1. Ya, kali ini kita akan belajar di muatan IPS. Kita akan belajar apa? Kita akan mengetahui sumber daya alam yang ada di negara kita, di Indonesia. Ada apa saja itu? Yuk kita simak pembelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam. Sumber daya alam digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Terdapat dua jenis sumber daya alam. Ada sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang memiliki daya regenerasi atau pemulihan. Walaupun jumlahnya sangat berlimpah, penggunaannya harus tetap dibatasi dan dijaga untuk dapat terus berkelanjutan. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Berikut beberapa contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui. Contohnya ada jagung. Ada yang tahu jagung? Ya, jagung ini mempunyai banyak manfaat, yaitu sebagai makanan pokok pengganti nasi, sebagai bahan makanan, dan juga bisa dipakai sebagai bahan kerajinan. Bagian tanaman jagung yang dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan adalah kulit jagung dan sisa bonggol jagung atau rambut jagung. Contoh keterampilan dari kulit jagung atau bonggol jagung adalah hiasan pensil, tempat pensil, atau vas bunga. Yang kedua ada kunyit. Tahu ya kunyit? Kunyit ini merupakan bagian dari tanaman obat. Beberapa manfaatnya ialah untuk menambah rasa khas makanan, sebagai bumbu dapur, dan juga dapat digunakan menjadi obat berbagai penyakit. Sedangkan sumber daya alam tidak dapat diperbarui, ini adalah sumber daya alam yang akan habis apabila digunakan terus-menerus. Contohnya seperti minyak bumi, batu bara, tembaga, dan emas. Ya, sekarang kita akan bahas sumber daya alam berdasarkan kondisi alam di Indonesia. Sumber daya alam di Indonesia itu tersebar di pelosok tanah air. Setiap pulau memiliki sumber daya alam yang tidak selalu sama. Hal tersebut disebabkan perbedaan kondisi alamnya. Sekarang kita lihat persebaran sumber daya alam berdasarkan kondisi alam di Indonesia. Yang pertama, di Pulau Sumatera. Terdapat banyak pegunungan di Pulau Sumatera. Karakteristik ruang seperti itu dimanfaatkan untuk perkebunan seperti perkebunan kopi, coklat, dan teh. Ketiga, hasil perkebunan tersebut biasa digunakan untuk bahan pembuatan minuman. Selain itu, juga dimanfaatkan untuk pertanian, misalnya menanam padi, ubi, kayu, dan kacang tanah. Hasil hutan yang paling banyak dihasilkan adalah rotan. Beberapa daerah di Sumatera juga ada yang menghasilkan ternak seperti itik, ayam, kambing. Lalu hasil tambang di pulau ini seperti gas alam, minyak bumi, emas, batu bara, batu kapur, perak, timah, marmer, dan bauksit. Selain itu terdapat hasil perikanan yang diperoleh dari sepanjang pantai Pulau Sumatera. Yang kedua kita lihat di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa terdapat banyak pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Sumber daya alam yang dihasilkan di dataran tinggi ialah tanaman perkebunan, kopi, teh, dan kina. Dataran rendah untuk lahan persawahan seperti di Karawang, Jawa Barat, dan Klaten yang disebut sebagai daerah lumbung padi. Hasil lainnya seperti jagung, kacang tanah, ubi, kayu, dan kedelai. Pesisir pantai Jawa banyak digunakan sebagai tempat budidaya ikan laut, rumput laut, dan garam laut.
Adapun hasil tambang di Pulau Jawa adalah minyak bumi, emas, nikel, besi. Selanjutnya di Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi terdiri atas pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Sumber daya alam bidang perkebunan yang ada di pulau tersebut ialah kopi, kopra, dan cengkeh. Adapun hasil hutannya adalah kayu maranti dan hasil pertaniannya adalah jagung dan padi. Di sepanjang pantai pun dimanfaatkan untuk perkebunan kelapa. Lalu hasil tambang yang dihasilkan adalah batu bara, tembaga, aspal, nikel, dan minyak bumi. Selanjutnya kita akan lihat di Pulau Kalimantan. Sebagian besar Pulau Kalimantan merupakan dataran rendah dan hutan. Hutan alami sudah mulai berkurang jumlahnya karena digunakan untuk penanaman sumber daya alam seperti kelapa sawit, karet, serta rotan. Adapun hasil tambang di pulau ini adalah batu bara, minyak bumi, dan juga emas. Selanjutnya kita lihat di Pulau Papua. Di wilayah Papua terdapat banyak hutan konversi dan hutan lindung. Sumber daya alam utamanya adalah sagu dan rempah-rempah. Hasil tambang Pulau Papua seperti batu bara, tembaga, dan emas. Nah, materinya sudah selesai. Silakan kerjakan tugasnya untuk hari ini. Ada 4 soal dan ini sudah dibahas tadi di materi. Silakan disimak. Sampai bertemu lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.